Nah jamaah, kita akan berbicara tentang hari Arafah. Subhanallah ya. Hari Arafah ini hari yang paling banyak Allah menvonis bebas hamba-hambanya dari neraka. Kemarin di bulan Ramadan, Nabi SAW mengingatkan, di setiap malam itu ada pembebasan vonis dari api neraka. Setiap malam. Fi kulli lail. Ya entah berapa orang hari pertama, hari kedua, tapi sepanjang tahun yang paling banyak Allah vonis bebas dari api neraka itu nanti tanggal 9 itu. Kita semua bawa dosa loh ya. Iya. Kita bisa duduk bersama di sini karena Allah tutupin dosa kita. Dosa itu meninggalkan nokta hitam, bukan di dahi, bukan di wajah, bukan di tangan, tapi di hati. Kalau dosa itu ada aromanya, kita nggak akan bisa kumpul bersama. Busuk aroma itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla yang ditutupi dosanya, kemudian kita dipilih untuk datang ke rumah Allah, dan besok kita berangkat ke Arafah. Allah perkenankan hal itu buat kita. Maka bersyukur, karena kita nggak pantas sebenarnya. Banyak yang lebih baik dari kita, banyak yang lebih soleh daripada kita, banyak yang lebih bertakwa daripada kita. Kita lihat sendiri di kampung kita, kita lihat sendiri mungkin di kantor kita, kita lihat sendiri mungkin di tetangga kita, di masjid kita. Ada orang-orang yang lebih soleh, Ustaz. Dia lebih rajin daripada anak ke masjid. Dia rajin, tapi Allah nggak pilih untuk datang ke tempat ini. Itu yang berkaitan dengan hari Arafah. Kemudian Allah membanggakan jemaah haji ini di hadapan para malaikatnya. Ana mau tanya, kenapa sih ada banyak hadis yang menyebutkan Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikat-malaikat? Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu. Nah, iya, tapi kenapa Allah membanggakan di hadapan malaikat-malaikat ini loh, hamba-hambaku nih? Karena kita punya nafsu. Beda kita sama malaikat. Baik, itu jawaban. Yang kedua, jangan menjawab panggilan Allah. Ibu-ibu, kenapa Allah membanggakan gitu? Artinya kadang-kadang kan orang tua bangga sama anaknya. Ini anakku nih, ini anakku hafal Quran nih. Masya Allah, nih anakku yang ini nih, ini juara 1 nih. Kita kan kadang-kadang membanggakan anak kita gitu kan, di depan orang. Yang pertanyaannya, kenapa Allah membanggakan nih hamba-hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya? Apa alasannya? Iya, berkumpulnya manusia dari berbagai negeri ya. Nah, untuk menjawab dulu waktu malaikat pernah bertanya kenapa menciptakan manusia ke langit. Masya Allah, sahih. Itu jawabannya. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah baru mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Sedangkan kami, ini jawabannya, kami nggak punya nafsu, kami beribadah kepadamu, bertasbih kepadamu. Artinya, kenapa harus menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan? Ini kan pikiran malaikat seperti itu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Disinilah dalam kondisi-kondisi hamba-hamba Allah taat, Allah banggakan kepada malaikat-malaikatnya. Undur ila ibn. Kau lihat tuh hamba-hambaku tuh. Tuh, yang kau dulu ngomong makhluk yang akan membuat kerusakan. Iya, ada yang membuat kerusakan, tapi nggak semuanya gitu. Ini ada yang soleh-soleh seperti ini. Itu hari Arafah, hari di mana Allah membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Kemudian disebutkan Allah itu turun ke langit dunia
mendekat kepada para jemaah haji jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, ma min yaumin akthar min an yu'tiqallah fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Enggak ada hari-hari yang Allah memberikan vonis bebas kepada hamba-hambanya yang lebih banyak vonis itu diberikan bebas dari neraka daripada hari Arafah. Artinya harapan kita datang ke sana termasuk fulan bebas dari neraka. Itu harapan kita jemaah. Kemudian wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Allah bagaimana membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikat-malaikat dengan mengatakan, mereka mau apa itu? Engkau lihat, mereka mau apa itu? Untuk membanggakan hamba-hambanya. Maka tolong tunjukkan yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya kalau kita lihat di antara hadis yang berkaitan dengan keutamaan hari Arafah ini, Allah mengatakan unzuru ila ibadi syu'than ghubran. Lihat tuh kepada hamba-hambaku yang datang dengan kondisi kusut, semrawut rambutnya, kusam wajahnya. Sebagian kita wajahnya mulai gelap, merah, gara-gara kena matahari kemarin waktu tawaf. Nah, waktu tawaf kemarin kan, Masya Allah. Dan besok kita akan berada di Mina. Jangan takut kalau bajunya kena debu. Jangan takut. Selama itu tidak najis, nggak apa-apa. Kita bukan sedang mau datang walimah. Baju bersih enggak sudah. Maka baju ihramnya sama bin Daud dikasih berapa? 2. Nggak harus pakai yang baru. Tapi mau pakai yang baru juga nggak apa-apa. Pakai sudah, berangkat ke sana. Kita bukan sedang untuk pamer kepada manusia. Kita mau pamer sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, lihat kepada hamba-hambaku itu. Syu'than ghubran. Ishhadu anni qad ghafartu lahum dhunubahum. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, aku persaksikan kalian ya, aku sudah ngampuni dosa-dosa mereka semua. Allah katakan itu kepada malaikat-malaikatnya. Lalu Allah katakan, wa in kana adada qatris sama wa ramli alij. Walaupun jumlah dosa mereka seperti butiran hujan dan seperti butiran pasir yang menjulang tinggi, Allah ampuni semua. Maka tolong benar-benar kita niatkan mohon ampunan sama Allah. Selalu para ulama ketika bicara hendak ke Arafah, hendak berangkat haji, dimulai dengan bicara tobat. Tobat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur itu nggak ada balasan yang pantas kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Ada yang memahami penghapusan dosa itu tanpa tobat. Ana pernah baca sebuah tulisan ya. Tulisan seorang pelacur yang tobat. Dia mengatakan dulu dia simpanannya, ya dia pelacur. Dia jadi simpanannya satu pejabat di Jakarta, dia cerita. Ketika mau berangkat umroh, dia berangkat sama istri sama anak-anak. Si pelacur ini disewakan kamar di hotel yang sama. Mungkin lantai yang berbeda. Jadi dia malam itu berzina dulu. Besoknya berangkat umroh. Kenapa? Kan umroh dari umroh ke-1 ke umroh ke-2 itu penghapusan dosa. Seperti itu ya. Meremehkan dosa dan meremehkan Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha Pengampun, tapi nggak boleh main-main gitu. Maka tolong persiapkan diri supaya kita diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, keutamaan hari Arafah ini, jemaah haji tidak disunahkan puasa ya. Kita tahu puasa itu disunahkan untuk yang tidak haji. Semua tahu dengan keutamaan puasa Arafah apa? Diampuni dosa 2 tahun.
Diampuni dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Gimana kita yang haji ini kalau nggak puasa berarti kita nggak dapat keutamaan itu? Dapat. Kenapa kok dapat? Ingat hadis Nabi SAW, kalau orang itu sakit dan musafir, akan tetap ditulis amalan dia kalau dia mukim dan tidak safar. Ini yang biasa puasa Arafah. Wah, Ana tiap tahun puasa Arafah, alhamdulillah ditulis sudah. Antum berangkat ke sini, antum nggak puasa, tapi kelak pada hari kiamat ada catatan antum puasa Arafah. Ada pahala puasa Arafah. Ini baiknya Allah Azza wa Jalla. Makanya kita berusaha untuk memanfaatkan. Ketika kita sakit, ya Allah jemaah, ada orang tua yang sudah sholat harus pakai kursi. Kalau dia biasa sholat dengan berdiri, tetap ditulis dia sholat dengan berdiri pahalanya. Ini kebaikan Allah Azza wa Jalla. Maka anjurkan kepada keluarganya, sampaikan kepada mereka, nih hari tinggal berapa hari untuk memperbanyak puasa sunnah. Besok hari Ahad suruh puasa, hari Senin suruh puasa, kemudian sampai hari Selasa. Di Indonesia berbeda insya Allah lebarannya kan. Nah, kita wukufnya ikut Indonesia, ikut sini. Ya ikut sini lah. Yang di Indonesia puasa Arafahnya ikut sini apa ikut Indonesia? Nah, karena puasa tanggal 9 ya. Puasa tanggal 9. Dan subhanallah, perhitungan hari itu dengan hilal. Yang hilal ini dirasakan oleh seluruh penduduk dunia. Tapi kalau Arafah, wukuf di Arafah dirasakan oleh orang sini aja. Makanya dulu sebelum ada alat komunikasi, bisa tahu nggak orang Indonesia kapan puasa Arafah di Mekah? Nggak tahu mereka kapan puasa. Baru tahu kalau pulang haji. Oh, kami wukuf di Arafah pada waktu itu hari Jumat. Yo, kita hari Sabtu baru puasa Arafah kata dia. Kalau seperti itu sebenarnya enak. Puasa tanggal 8 sama tanggal 9. Bismillah. Baik, ahibati fillah. Waktu wukuf. Waktu wukuf ini sebenarnya dimulai sejak matahari tergelincir. Jadi nanti insya Allah jamaah itu akan meninggalkan Mina ya habis sarapan. Kita sarapan, siap-siap berangkat ke Arafah. Dianjurkan mandi. Itu dianjurkan mandi. Boleh jadi mandinya nanti di Arafah. Tapi kayaknya berat. Mungkin sih, bukan berat. Ana lihat masih memungkinkan. Karena ada kamar mandi di Arafah ini kurang apa ya? Kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Karena Arafah hanya digunakan yang VIP pun. Tahun lalu kita di tempat yang satu itu kamar mandinya pun enggak. Berantakan kamar mandinya. Ana sampaikan ini supaya antum siap gitu loh. Masuk toilet. Jadi banjir toiletnya itu ya. Allahu Akbar ya. Dan ada dulu yang jebol. Jadi modelnya itu bukan dari tembok ya, dari apa gitu ya. Kadang-kala memang sudah lama. Ya jangan takut tapi jamaah. Mungkin yang buat yang besar-besar aja yang berat gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati. Soalnya selama ini aman, tapi pernah kejadian itu jebol. Jadi di Arafah itu tidak seperti di Mina. Yang mana di Mina ini dirawat terus ya. Di Mina itu karena kita nggak seharian. Tapi 8, 10, 11, 12. Sedangkan Arafah ini cuma sebentar di sana. Jadi antara zuhur sampai maghrib aja. Sudah selesai. Dan baru dipakai lagi nanti tahun depan lagi. Maka dianjurkan mandi di Arafah ini. Ya kalau bisa ya. Kalau bisa mandi. Supaya kita benar-benar segar. Memang harapannya mandinya itu sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Atau kalau mungkin nanti setelah zuhur ya. Kita lihat ngantuk, capek ya. Mau wukuf ya sudah gak apa-apa. Antum mandi. Tapi larangan ihram semua berlaku. Hanya boleh seger-seger aja. Di Arafah nanti akan dimulai dengan khutbah.
Siapa yang khutbah? Sebenarnya yang khutbah itu satu. Ada khutbah Arafah itu dilakukan di Masjid Namirah. Dipilih oleh pihak pemerintahan Arab Saudi yang akan jadi Amirul Hajj. Dia yang akan menjadi khatib. Tapi suaranya nggak nyampe ke tempat kita. Sehingga tiap tenda itu mengadakan khutbah. Kalau kita tendanya seperti tahun lalu insya Allah. Itu satu tenda isinya sampai berapa orang? Ustaz Nabil? 500 orang? Sampai 700 orang. Jadi tenda itu besar sekali. Jadi nanti siapa yang akan khutbah biasanya akan dipilih oleh mereka. Tidak terlalu penting, artinya prosesi khutbah itu kita dengarkan. Artinya siapapun yang khutbah maksudnya kita dengarkan. Dengarkan khutbahnya, kemudian setelah itu sholat zuhur asar jamak qasar. Dua. Setelah itu mulai wukuf. Berapa jam kita akan wukuf? Enam jam kira. Ya kalau kita mulai jam 1 ya, selesai jam 7. Ini kesempatan jamaah. Karena kalau wukufnya di musim dingin pendek waktunya. Tapi Allah jadikan wukuf kita sekarang di musim panas. Panas sekali. Kemarin kita Jumatan berapa panasnya? 41, 42. Ya kayak di Jakarta lah. Nggak terlalu jauh beda sama Jakarta, tapi di depan kompor. Gitu kan. Di Jakarta tapi di depan kompor kan kayak gitu kan. Yang kalau emak-emak insya Allah biasa dengan panas seperti itu. Baik. Apa yang dilakukan sekarang ketika wukuf itu? Nabi SAW ketika khutbah Arafah, ya. Kalau bicara di masa Nabi SAW, ya bukan di masa Nabi, di masa sekarang khutbah Arafah itu penting dari sisi memang untuk mengingatkan umat yang berkumpul ini dengan hak-hak Allah Azza wa Jal, dengan hak-hak hambanya ya. Kemudian setelah itu Nabi sholat zuhur, asar di jamak, lalu beliau meninggalkan tempat itu. Rasulullah SAW meninggalkan Mina itu pagi sampai Arafah sebelum zuhur. Dan ternyata tendanya Nabi sudah dibikinkan. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Tendanya udah dibikin sama sahabat. Sehingga Nabi masuk ke tenda, tidur istirahat. Sebelum zuhur. Maka nanti kita usahakan sebelum zuhur itu istirahat. Udah nggak ada cerita observasi, jalan-jalan, apa ini itu. Antum masuk, apalagi nanti kalau sudah tahu tempatnya ini, tempatnya di sini, tempatnya di sini. Antum di sana, duduk, berzikir sambil merem ya, usahakan seperti itu supaya nanti wukufnya nggak ngantuk. Boleh minum minuman berenergi, boleh doping, boleh. Apa? Mau minum apa ini? Ada yang dokter di sini? Extra jus, no extra jus di sini. Jadi minum apa saja jemaah, minum. Usahakan, maksudnya anak mau kopi, anak minum kopi, bikin kopi ya ini itu. Jadi benar-benar nanti ketika waktu wukuf kita kondisinya fit. Wukuf boleh dilakukan nanti di dalam tenda, di luar tenda, di gunung. Tahun lalu ada gunung di belakang tenda kita. Silahkan, nasihat anak payung semua dibawa. Dan orang wukuf nggak boleh, nggak disunahkan puasa ya, karena tadi supaya dia kuat berdoanya, dia bawa air, bawa ke atas sana sama istrinya, mau berduaan nggak apa-apa. Atau mau jauhan sama istri, udahlah, engkau punya doa engkau baca sendiri, aku punya doa aku baca sendiri, yang penting kau aminkan doaku. Doa apa dulu ibu-ibu? Masya Allah, Masya Allah. Nah, ada suami yang malas berdoa aja mah. Ada suami yang malas berdoa, istrinya berdoa yang macam-macam. Mas, kok nggak doa? Sudah aku ya Allah, aku berdoa ya Allah, aminkan doa istriku ya Allah. Dia ini ada yang malas berdoa kayak gitu. Insya Allah doanya istri baik lah buat suaminya. Bukan doa ya Allah mudah-mudahan cepat mati ini Allah. Ini sudah ada mungkin. Ini sebagian bapak-bapak merasa dia dicintai sama istrinya. Padahal istrinya nunggu kapan. Maka antum harus tahu jemaah akhirnya bagaimana berusaha tadi doa. Jadi nanti setelah di tenda mungkin ada beberapa travel yang mereka akan doa berjamaah. Nabi SAW nggak memimpin doa berjamaah.
Nabi ngajarin umatnya pinter. Maka anak kepingin semua antum pinter. Dari sini persiapannya. Tolong doa itu sudah dibaca. Kemarin anak kirim yang di PDF itu. Baca lagi sama artinya, baca lagi sama artinya. Baca bukan untuk menghafal, tapi memang berdoa gitu loh. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Khairud doa Arafah. Sebaik-baiknya doa itu doa Arafah. Subhanallah, di antara keutamaan Arafah ini, Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dan doa buat orang lain yang dibaca oleh orang-orang tersebut. Maka kalau ada titipan doa antum baca, antum catat fulan, ini ibadah jamaah. Bukan karena kita mendoakan fulan, tapi kita sedang beribadah kepada Allah juga. Ya Allah, fulan kepingin ini, Allah doakan satu persatu fulan ya. Ada mungkin yang ya doanya tadi, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Iya nggak apa-apa, kita doakan umat Islam secara umum, doakan secara khusus. Sebut namanya. Itu insya Allah antum punya apa? Punya waktu, bukan punya waktu ya. Punya banyak modal untuk berdoa. Antum sebutkan siapa yang antum mau akan doakan. Dari saat ini antum pikirkan. Yang pertama orang tua anak, bapak anak. Bapaknya dulu doakan bapaknya. Apa yang diminta buat bapaknya. Yang sudah berjuang untuk anaknya. Setelah itu ibunya. Setelah itu mungkin ya istri apa anak. Ibu-ibu ini lebih sayang sama suaminya apa sama anaknya? Suami. Oh. Suami, Ustaz. Suami nomor 1. Nomor 1 dari belakang. Ada yang nomor 1. Nah tadi. Jadi doakan, urutkan dia. Terus doa. Dan ada doa-doa dari Al-Quran. Baca doa-doa dari Al-Quran. Kadang-kala kita ini ya, kualitas doa kita itu sesuai, setara dengan ilmu kita. Makanya ada orang yang permintaannya sangat remeh sekali. Di masa Nabi SAW, Nabi pernah bersama para sahabat lewat kampungnya orang Badui. Kemudian sama orang Badui ini dimuliakan Rasulullah SAW ya. Dikasih makan, dijamu. Lalu Nabi SAW berpesan, idza ataital Madinah atau idza ji'tal Madinah fa'tini. Kalau engkau nanti mampir ke Madinah, ke kota, engkau singgah tempatnya aku ya. Subhanallah, benar. Ya singgah. Nabi ingin membalas kebaikan orang ini sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Salni. Engkau minta apa? Kata Nabi SAW. Ya Allah, itu baiknya Rasulullah SAW ya. Kata orang ini, naqah arkabuha wa a'nuz yahlubuha ahli. Aku minta onta ya Rasulullah yang untuk dikendarain. Jadi bukan onta untuk disembelih, bukan onta untuk dipersusunya. Jadi onta yang bisa dikendarain ini mahal. Jadi kenapa orang ini minta yang itu? Karena kalau kasih onta boleh jadi onta itu nggak bisa ditunggangin. Bahkan Nabi SAW mengatakan ya, an-nasu kaibil mi'ah. Orang ini seperti 100 ekor onta. La takadu tajid fihi rahila. Dari 100 ekor onta itu belum tentu ada satu yang layak untuk jadi tunggangan. Orang ini minta yang mahal. Banyak nggak yang dia minta? Kalau ada yang datang, Bapak punya mobil Alphard. Ustaz, kepingin apa Ustaz? Oh, ini Alphard nih. Banyak apa entah? Mungkin sebenarnya orang mengatakan, oh Ustaz, mahal ini Ustaz. Ini orang minta itu. Dan minta beberapa ekor kambing yang bisa diperas susunya. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyakuna mithla ajuzi bani Israel. Apa nggak bisa kalian ini menjadi seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel? Ini dihadapkan kepada para sahabatnya setelah mendengar permintaan orang Baduin. Lalu para sahabat bertanya radhiyallahu taala anhum, wa ma ajuzu Bani Israel. Apa yang terjadi dengan wanita tua dari kalangan Bani Israel itu? Nabi cerita alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa hendak meninggalkan Mesir di malam hari ya, bersama Bani Israel untuk hijrah meninggalkan Mesir, tahu-tahu mereka tersesat ya. Mereka nggak tahu jalan. Lalu Nabi Musa
bertanya kepada sesepuh Bani Israil, "Anna hadza, kok bisa seperti ini?" Mereka mengatakan, Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf nih. Karena Bani Israil ada di Mesir itu disebabkan Nabi Yusuf yang membawa mereka ke Mesir. Nabi Yusuf berpesan, berwasiat, bahwa kalian jangan tinggalkan Mesir kecuali kalian bawa jasadku. Jasadnya Nabi Yusuf. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Waman yadri qabra Yusuf?" Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Sepanjang hidupnya Nabi Musa alaihissalam nggak pernah tahu dengan kuburan Nabi Yusuf. Dan entah itu kakek Nabi Musa yang keberapa. Kata orang-orang itu, ada yang tahu, ada satu orang. Wanita tua, hanya dia yang tahu. Akhirnya dipanggil perempuan ini. Nabi Musa mengatakan, "Dullini ala qabri Yusuf." Seorang nabi ya, minta kepada perempuan salah satu umatnya, tunjukkan kepada aku kuburan Nabi Yusuf. Kata perempuan ini, "Hatta tu'tiyani hukmi." Tapi permintaanku engkau kabulkan. Kata Nabi Musa, "Apa permintaanmu?" Perempuan tua ini jamaah nggak minta kembali muda, nggak minta dia sehat ya, nggak minta kekayaan. Dia cuma mengatakan kepada Nabi Musa, "Aku ma'aka fil jannah." Aku kasih tahu engkau kuburan Yusuf, tapi aku bersamamu di surga. Aku bersamamu di surga. Kata Nabi Musa, ini permintaannya berat ini. Maka tadi dibandingkan dengan onta, dibandingkan dengan kambing, dibandingkan dengan mobil, itu semua hina jemaah, remeh. Remeh. Maka tadi ilmu seseorang itu akan membuat dia meminta sesuatu yang besar. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza sa'altumullaha al-jannah," kalau kalian minta surga sama Allah, "fasaluhul firdausal a'la." Minta surga firdaus. Sebagian kita, "Anak nggak apa-apa Ustaz masuk surga walaupun di pintu surga." Ya ada yang seperti itu jemaah. Ini karena ilmunya dia cetek di sana. Kalau dunia dia minta yang paling top, tapi kalau surga apalah. Yang penting tidak masuk neraka. Wallahi jemaah. Maka tadi tolong persiapkan doa. Minta doa dunia akhirat. Taib kita wukuf tidak harus dalam kondisi bersuci, tapi usahakan berwudu. Berwudu lagi. Nanti kalau batal ke kamar mandi atau ambil air ya. Nasihat anak tadi bawa payung, cari tempat terbuka, cari tempat yang nyaman untuk berdoa. Soalnya biasanya tadi dalam tenda itu ada yang doa bersama ya, ada yang zikir bersama yang mungkin membuat kita tidak konsentrasi. Sudah cari, jangan cari ustadznya. Di situ yang dipanggil Allah Azza wa Jalla. Dan banyak godaan. Anak sebutkan godaan itu banyak makanan, minuman ya. Dan sebagian orang berpikir wukuf itu ya 1 jam berdoa selesai. Kalau bicara cukup, ya sah hajinya. Yang penting dia tidak meninggalkan sebelum matahari terbenam sah. Walaupun dia di sana cuma diam ngobrol, sah haji. Tapi dia kehilangan dia fadilah yang besar sekali. Selesai kita nggak ada sholat asar. Nanti ketika matahari mulai menguning ya, sampai sore tadi, jamaah diharap kumpul. Karena silahkan berpencar sampai nanti mungkin jam 6 atau setengah 7 diharapkan sudah berkumpul kembali, kita akan naik bus. Mungkin belum terbenam matahari kita sudah di bus. Dengan harapannya nanti matahari terbenam kita jalan. Nabi SAW itu wukuf di atas ontanya. Duduk di atas ontanya ya. Ontanya didudukkan supaya lebih enak ya tempatnya. Artinya cari tempat yang nyaman sudah. Yang nyaman. Makanya sebagian orang kalau wukufnya di dalam tenda, itu tempatnya nyaman banget. Tapi buat tidur. Nyaman. Wallah jamaah, rasakan bisa selonjoran. Kayaknya nanti dihilangkan itu kasur di mana? Di Arafah itu, nggak perlu pakai tikar aja kita nanti di sana. Yang jelas itu kemudian kita akan meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, insya Allah besok kita cerita tentang Muzdalifah ya. Kalau ada pertanyaan, nah, sholat maghrib ini pertanyaan yang penting sekali. Di mana kita sholat maghrib?
Subhanallah, ketika Nabi SAW habis matahari terbenam itu beliau berangkat dengan ontanya. Jabir bin Abdullah atau Hudzaifah bin Yaman mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Kata, "Ya Rasulullah, udah masuk waktu sholat," gitu. Mereka mengingatkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Sholat di depan kalian." Jadi sholatnya di Muzdalifah. Itu kalau kita meninggalkan Muzdalifah sebelum maghrib. Tapi biasanya ada jemaah, macam-macam jemaah ini. Ada yang meninggalkan jam 9 malam. Kenapa? Supaya masih bisa makan di Arafah. Jadi jemaah ini, kita rugi kita kalau berangkat sebelum maghrib. Makanan belum siap gitu kan. Jadi ada, boleh sebenarnya. Artinya meninggalkan Arafah itu nggak harus matahari terbenam. Tapi boleh malam hari juga boleh. Yang jelas dia punya kewajiban mabit di Muzdalifah nantinya seperti itu. Tapi kita insya Allah ingin yang paling afdol lah. Kita ingin sebelum maghrib berangkat. Berkaitan dengan makan di Muzdalifah, nasihat anak kepada jamaah, kurangin karbohidrat. Bawa buah, apel ya. Itu sama kurma. Usahakan bawa kurma, lapar makan kurma lah. Karena nanti di Muzdalifah toiletnya itu berantakan. Muzdalifah jemaah. Anak pernah dapat kejadian yang tidak menyenangkan jemaah. Kita lagi antri ya. Lagi antri bisa 20 orang jemaah. Antri itu jemaah. Bayangkan 20 orang ya. Kalau semua tadi makannya makan besar di mana? Di Arafah tadi. Makan besar. Itu ya Allah diketok sama yang di luar ini jemaah. Diketok ayo cepetan, udah gak kuat gitu loh dia itu. Terus marah yang di dalam jemaah. Yang di dalam mungkin menikmatin dia kan seperti itu kan. Akhirnya karena ada semprotan air, dia semprot yang di luar jemaah. Pakai air. Wah, gitu kan. Yang di luar marah, di situ Muzdalifah tempatnya kerikil. Yang di luar ambil kerikil. Itu jamarot di situ jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Artinya itu ujian kesabaran, ujian kesabaran. Maka kita paling tidak tadi makanan kita jangan terlalu berat-berat. Makan jangan terlalu berat. Insya Allah makan bisa kurma itu kuat lah. Kita makan kurma untuk bisa bertahan ya. Seperti itu, makan buah. Insya Allah seperti itu. Barakallahu fiik. Nah.